Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati, NIM 1831041186, kelas Penjas Kesrek E 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang lab dan perpustakaan. Baik, jadi langsung saja untuk poin pertama, yaitu definisi laboratorium. Kata laboratorium berasal dari bahasa Latin yang berarti tempat bekerja. Dalam perkembangannya, kata laboratorium mempertahankan arti aslinya, yakni tempat bekerja. Khusus untuk keperluan penelitian, laboratorium adalah suatu ruangan atau kamar tempat melakukan kegiatan praktek atau penelitian yang ditunjang oleh adanya seperangkat alat-alat serta adanya infrastruktur laboratorium yang lengkap, di mana di dalamnya ada fasilitas seperti air, listrik, dan sebagainya. Sedangkan laboratorium olahraga sebagai tempat umum berlatih mengembangkan laboratorium sebagai tempat untuk keterampilan psikomotorik melalui kegiatan baik penelitian maupun mengembangkan keterampilan motorik. Mahasiswa akan bertambah keterampilannya dalam mempergunakan alat-alat dan media yang sudah tersedia di lab olahraga. Alat olahraga yang digunakan di dalam ruangan merupakan alat olahraga yang pada ruang tertutup, sedangkan alat olahraga penjas luar ruangan bisa digunakan di luar ruangan. Fasilitas olahraga yang ada dalam ruangan diantaranya adalah tempat senam, shooting range, dan beberapa fasilitas lainnya yang digunakan untuk olahraga penjas di dalam ruangan. Bagi sekolah yang ingin membeli alat olahraga untuk penjas dalam ruangan, jenis alat olahraga penjas dalam ruangan lainnya adalah seperti bola, matras senam, peralatan tenis, peralatan basket, dan peralatan lainnya yang bisa digunakan di dalam ruangan. Nah, laboratorium berasal dari kata laborator yang memiliki pengertian atau makna, yakni tempat yang dilengkapi peralatan untuk melangsungkan eksperimen atau percobaan di dalam sains dan melakukan pengujian serta analisis. Kedua, bangunan atau ruangan yang dilengkapi peralatan untuk melangsungkan penelitian ilmiah ataupun praktek pembelajaran. Tiga, tempat memproduksi bahan kimia maupun penelitian kimia. Empat, tempat kerja untuk melangsungkan penelitian. Dan lima, ruangan kerja seorang ilmuwan dan dapat menjalankan eksperimen bidang studi. Sutara dan Sahormi tahun 1999 mengemukakan bahwa pengertian laboratorium dalam pengajaran dimaksudkan sebagai kumpulan dari para siswa yang melakukan pengamatan, percobaan, atau penelitian atas pengelolaan guru. Laboratorium sendiri dapat menggunakan ruang tertutup seperti laboratorium, rumah kaca, atau kelas sendiri, atau menggunakan ruang terbuka seperti kebun sekolah atau lingkungan lain yang dapat digunakan sebagai sumber kegiatan belajar. Lalu, apa saja fungsi laboratorium? Jadi, salah satu fungsi laboratorium diantaranya itu, satu, menyeimbangkan antara teori dan praktek
ilmu dan menyatukan antara teori dan praktek. Kedua, memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi para peneliti, baik dari kalangan siswa, mahasiswa, dosen, atau peneliti lainnya. Hal ini disebabkan laboratorium tidak hanya menuntut pemahaman terhadap objek yang kita kaji, tetapi juga menuntut seseorang untuk melakukan eksperimentasi. Ketiga, memberikan dan memupuk keberanian para peneliti, di mana peneliti ini terdiri dari pembelajar, peserta didik, mahasiswa, dosen, dan seluruh praktisi keilmuan lainnya, untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek keilmuan dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. Keempat, fungsi laboratorium yaitu untuk menambah keterampilan dan keahlian para peneliti dalam mempergunakan alat media yang tersedia di dalam laboratorium untuk mencari dan menentukan kebenaran ilmiah sesuai dengan berbagai macam riset ataupun eksperimentasi yang akan dilakukan. Selanjutnya, secara garis besar, fungsi laboratorium yakni 1. Memberikan kelengkapan bagi pelajaran yang telah diterima sehingga antara teori dan praktek bukan merupakan dua hal yang terpisah. Kedua, laboratorium ini berfungsi untuk memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi mahasiswa ataupun siswa. Ketiga, memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek dalam cari dan menemukan kebenaran. 5. Memupuk rasa ingin tahu mahasiswa sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. Dan 6. Memupuk dan membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan yang diperoleh penemuan yang dapat dalam proses kegiatan kerja laboratorium. Nah, di dalam laboratorium, sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran. Salah satu sarana pembelajaran adalah laboratorium. Laboratorium dalam pembelajaran kimia melibatkan siswa dalam pengalaman konkret yang diperoleh melalui kegiatan laboratorium yang sangat penting untuk siswa dalam proses belajar. Pembelajaran akan lebih efektif jika siswa merefleksikan pengalaman sendiri dan mencoba menggunakan apa yang dipelajari. Edgar Dale mengklasifikasikan pengalaman belajar mulai dari hal-hal yang paling konkret sampai hal-hal yang paling abstrak. Nah, peralatan olahraga sendiri bertujuan untuk membantu pembelajaran pendidikan jasmani. Untuk tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan jasmani agar dengan mudah mendapatkan perlengkapan olahraga sesuai dengan olahraga yang dibutuhkan. Olahraga sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan agar tetap sehat jasmani dan rohani untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. Nah, pada dasarnya, guru penjas ini sering mengalami kendala kekurangan fasilitas atau alat peraga dalam memberikan materi pembelajaran. Namun di era sekarang ini, banyak subsidi atau bantuan-bantuan dari pemerintah untuk pengadaan alat peraga dalam pembelajaran. Menurut Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005, Pasal 20 dan 21, sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga. Sementara prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan
yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan atau penyelenggaraan olahraga. Pengelolaan alat di laboratorium olahraga, yakni 1. Perencanaan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Penyimpanan, 4. Inventarisasi, 5. Pemeliharaan, dan 6. Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan. Nah, bagaimana perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana? Laboratorium olahraga dalam merencanakan dan menentukan kebutuhan sarana prasarana diperlukan beberapa hal, di antaranya pengisian kebutuhan sarana prasarana sesuai dengan perkembangan olahraga. Kedua, adanya sarana prasarana yang rusak, dihapuskan, hilang, atau bencana yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Adanya penyediaan sarana prasarana yang didasarkan pada jatah untuk menentukan persediaan sarana prasarana pada masa mendatang. Kedua, pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, yaitu 1. Pembelian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, membuat sendiri, yaitu sarana prasarana yang diproduksi oleh secara mandiri. Ketiga, penerimaan hibah atau bantuan, yaitu penerimaan dari pihak lain melalui proses serah terima. Keempat, penyewaan, yaitu sarana prasarana yang disewa dari pihak lain untuk kepentingan organisasi atau klub. Kelima, pinjaman, yakni sarana prasarana yang dipinjamkan dari pihak lain untuk kepentingan organisasi atau klub. Dan keenam, pemanfaatan beberapa barang yang tidak terpakai menjadi barang yang bermanfaat. Ketiga, penyimpanan sarana dan prasarana. Penyimpanan sarana prasarana olahraga adalah upaya menata dan meletakkan sarana prasarana pada tempat yang terlindung sehingga tidak mudah mengalami kerusakan. Selain itu juga menjaga dari kehilangan. Nah, keempat, inventarisasi. Inventarisasi adalah upaya untuk mencatat dan membuat pembukuan keberadaan sarana prasarana olahraga. Inventarisasi akan memudahkan pengelolaan sarana prasarana olahraga dan mencegah hilang serta rusaknya sarana prasarana olahraga. Kelima, pemeliharaan sarana prasarana. Bagaimana memelihara sarana prasarana olahraga di lab yang ada? Macam-macam pemeliharaan barangnya, antara lain pemeliharaan, perawatan, dan pencegahan berat, seperti pencegahan atau perawatan barang dan segala sesuatu yang mengakibatkan kerusakan berat pada sarana prasarana yang ada. Kedua, perawatan ringan, seperti pembersihan debu, pembersihan sampah, pembersihan karat atau korosi. Nah, selanjutnya penghapusan. Penghapusan sarana prasarana olahraga ini dilakukan pada sarana prasarana yang mengalami kerusakan atau tidak bisa digunakan lagi. Adapun alat-alat yang ada di lab olahraga, yakni 1. Leg press atau alat fitness yang digunakan untuk latihan leg yang berfungsi untuk membentuk otot paha dan atas betis. Kedua, leg extension, yakni alat olahraga untuk membentuk otot kaki yang bermanfaat untuk membentuk paha depan kalian. Ketiga, ada Smith machine, treadmill, rowing machine, flexibility anterior, back extension, dan hip abductor machine. Nah, laboratorium olahraga berfungsi sebagai tempat pembelajaran dalam upaya untuk berlatih mengembangkan keterampilan psikomotorik melalui kegiatan baik penelitian maupun mengembangkan keterampilan motorik. Nah, mahasiswa di sini akan bertambah keterampilannya dalam mempergunakan alat-alat dan media yang sudah tersedia. Lalu apa saja cakupan dalam laboratorium olahraga?
Di dalam laboratorium olahraga itu mencakup beberapa, yaitu 1. Laboratorium fisiologi, 2. Laboratorium fisioterapi, laboratorium ilmu olahraga, laboratorium Ebert Kessling, laboratorium gizi, laboratorium ketiga Kispro, laboratorium biomekanika, lab microteaching, lab kebugaran pijat, dan lab aerobik. Nah, selanjutnya kita masuk pada perpustakaan. Perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa tempat mengumpulkan, menyimpan, dan memelihara koleksi bahan pustaka yang dikelola dan diatur secara sistematis dengan cara tertentu untuk digunakan secara kontinu atau berkelanjutan oleh pemakainya sebagai sumber informasi. Nah, di dalam perpustakaan selalu ada buku-buku yang diatur dalam golongannya, tempat atau rumah yang khusus untuk menyiapkannya, pegawai yang memelihara, serta ada beberapa anggota yang memegang buku-buku. Apa saja fungsi perpustakaan? Perpustakaan berfungsi untuk menyediakan buku-buku, majalah, dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan oleh para mahasiswa untuk berkuliah. Kedua yaitu menyediakan bahan-bahan penunjang dalam pengajaran dan penelitian oleh staf pengajar untuk mata kuliah yang diajarkannya. Ketiga, menyediakan bahan-bahan bacaan. Keempat, memenuhi keperluan yang lebih khusus yang disebabkan oleh kekhususan suatu perguruan tinggi. Kelima, membantu mahasiswa berkenaan dengan kesejahteraan anak-anak. Lalu apa saja jenis-jenis perpustakaan? Jenis-jenis perpustakaan yaitu 1. Perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional adalah perpustakaan yang didirikan di ibu kota dan merupakan perpustakaan induk dari semua jenis perpustakaan yang ada di negara tersebut. Kedua, perpustakaan umum. Perpustakaan umum ini merupakan perpustakaan yang berfungsi mengumpulkan, menyimpan, mengatur, dan menyajikan bahan pustaka untuk masyarakat umum. Ketiga, perpustakaan perguruan tinggi merupakan perpustakaan yang diselenggarakan untuk mengumpulkan, memelihara, menyimpan, mengatur, mengawetkan, dan mendayagunakan bahan pustaka untuk menunjang pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian di masyarakat. Keempat, perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang mengumpulkan, menyimpan, memelihara, mengatur, dan mengawetkan bahan pustaka untuk menunjang usaha pendidikan dan pengajaran sekolah. Kelima, perpustakaan khusus merupakan perpustakaan yang diselenggarakan oleh kantor yang tujuannya adalah untuk menunjang kegiatan kantor atau instansi di mana perpustakaan itu berada. Keenam, perpustakaan wilayah merupakan perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan berkedudukan di setiap ibu kota provinsi. Ketujuh, perpustakaan keliling merupakan perluasan dan pelayanan perpustakaan yang di dalamnya memberikan pelayanan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan mengunjungi pemakai. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan tentang materi lab dan perpustakaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.